masih lagi berkaitan mengenai isu bridge, di mana dikatakan pada baru-baru ini ramai pihak di luar daripada Indonesia sendiri mendesak Indonesia untuk join bridge, dan juga tidak ketinggalan di dalam Indonesia sendiri banyak menteri-menteri dan juga NGO di Indonesia sendiri mendesak supaya Indonesia ini join bridge. Dan selepas daripada itu banyaklah medsos-medsos yang menyatakan bahawa Indonesia ini telah menyambut geng baru, dan juga Indonesia langsung dikabarkan kepada China berkait rapat dengan gabungnya Indonesia bersama dengan bridge. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan kalian, dukungan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa guys, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction. Tapi sebelum tu, kepada semua yang sedang menonton video ini, please guys, tonton video ini sampai habis supaya tidak salah faham. Hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Dan kalau kita zoom sedikit kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan sambut geng baru, di mana Indonesia dikatakan langsung diberitakan di China berkait rapat dengan bergabungnya dengan bridge. Walaupun persidangan KTT Bridge yang akan berlangsung di Afrika Selatan belum lagi berlangsung, belum lagi dapat dikabarkan sama ada Indonesia ini akan masuk bridge ataupun tidak, tetapi ini dikabarkan, hanya kabar angin, adakah Indonesia akan masuk bridge. Tapi apa-apa pun, jom kita semak dulu video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon guys. Jom semak video ini. Apa guys? Sambut geng baru dikatakan. Kabar yang cukup panas, kali ini yang pertama datang dari negara kita Indonesia, yang ternyata kini kabarnya, sudah resmi mendaftar masuk menjadi sekutu ekonomi Rusia Cina yaitu BRICS. Dan kabar mendaftarnya, Indonesia secara resmi ini pun diungkap bersama dengan 12 negara lainnya. Lantas pertanyaannya, negara mana sajakah itu, dan siapakah yang mengungkapkannya? Setelah ini kita bahas satu persatu. Отношение Запада к деятельности интеграционных структур на постсоветском пространстве. Kabar pertama datang dari BRICS, lagi hebohnya BRICS di mana-mana media memberitakan soal BRICS. Pasalnya, Aliansi Ekonomi Rusia Cina India ini pun akan menggelar KTT Puncak pada akhir Agustus ini, dan yang mantapnya, mereka pun kini akan memperluas keanggotaan aliansi yang akan dilantik pada akhir Agustus ini, dan pastinya dengan negara-negara baru yang masuk kriteria mereka. Update terbarunya, kini diwartakan oleh CNBC Indonesia yang mengutip lagi dari laman Spektator Index. Disebutkanlah bahwa, ternyata ada 13 negara yang officially atau secara resmi telah mendaftar untuk masuk menjadi anggota aliansi ekonomi terkuat dunia ini. Di mana salah satu dari 13 negara ini adalah negara kita Indonesia. Dalam daftar ini, dapat kalian lihat nama 13 negara yang sudah mendaftar resmi ini ada Algeria, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Meksiko, Nigeria, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan juga Venezuela. Mantap jos.
Well, allow me to begin, colleagues, with a few welcoming remarks. Your Excellency, Ambassador Vieira. Dan jika kita mengacu pada berita sebelumnya, di mana ada 5 negara yang bakal dipilih dan dilantik oleh aliansi ekonomi besar ini pun adalah Argentina, Mesir, Indonesia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Bahkan seorang pengamat BRICS yang juga seorang profesor di Getúlio Vargas Foundation di São Paulo, Brazil, yaitu Mr. Oliver Stwinkel mengatakan bahwa, negara kita Indonesia sejauh ini merupakan kandidat terkuat untuk bergabung dalam aliansi itu, dibandingkan dengan negara-negara lain. Kemungkinan Indonesia masuk ini pun semakin besar. Admin kutip dari situs republika.co.id, yang kabarnya kemarin memang sempat menanyakan tentang rencana keanggotaan Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS ini, kepada juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, yaitu Bapak Teuku Faizasyah, pada Selasa 1 Agustus 2023 kemarin. Namun saat ditanya, beliau pun ternyata menjawab akan disampaikan pada waktunya. Karena, jawaban Bapak Faizasyah ini pun mengisyaratkan bahwa, sebenarnya sudah ada pembahasan tentang apakah Indonesia harus bergabung dengan BRICS atau tidak, namun beliau pun menambahkan bahwa, informasi mengenai hal itu di luar kapasitasnya. Sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, beliau katakan artinya, pihak yang bisa menjawab hal yang ditanyakan itu bukan saya, ujarnya. Dan di sisi lain untuk bergabung di satu organisasi ada proses yang perlu dilalui, ujar beliau. Kemudian, ketika ditanya lagi, siapa yang berkompetensi untuk menjawab pertanyaan tentang kemungkinan Indonesia bergabung dengan BRICS, ini pun menyarankan untuk mencoba mengontak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, yaitu Bapak Erlangga Hartarto. Apakah benar, isu-isu Indonesia bersama 4 negara lainnya yaitu Indonesia, Argentina, Mesir, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab akan dilantik pada bulan Agustus ini? Mari kita nantikan saja berita kelanjutannya pada saat KTT Puncak di Afrika Selatan nanti. Oke, kemudian, di sisi lain Rusia yang kini terhampar oleh sanksi-sanksi Barat pun, mulai melakukan penetrasi dan menggalang dukungan dari negara-negara Afrika, dengan melakukan gebrakan yang cukup mantap. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut gebrakan Rusia untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Afrika ini pun, yaitu adalah dengan penghapusan hutang dan pemberian gandum gratis kepada negara-negara sekutunya di benua Afrika. Dan tak main-main jumlah hutang yang dihapus oleh Bapak Putin ini pun mencapai 23 miliar AS dolar atau sekitar 300 triliun. Hal ini pun diumumkan pada KTT Rusia Afrika, Desain Peta Sebal Rusia pada Jumat 28 Juli 2023 kemarin. Kemudian, selain itu Rusia bersama kelompok negara-negara Afrika ini pun juga membuat deklarasi akhir dari KTT Rusia AF ini, di mana kini mereka pun telah mendeklarasikan perang melawan neokolonialisme, pemberlakuan standar ganda dan juga akan menciptakan tatanan dunia baru, yaitu tatanan dunia multipolar. Sepertinya, kini sebagian besar negara-negara Afrika sudah berada di pihak Rusia. Pasalnya terdapat perwakilan dari 49 negara termasuk 17 kepala negara Afrika yang hadir dalam KTT tersebut. Perhatian Rusia kepada Afrika pun terus bertumbuh, ujar Bapak Putin. Di mana melalui deklarasi ini, akhirnya mereka pun telah menegaskan tekad untuk melawan neokolonialisme, menentang pemberlakuan standar ganda, dan memastikan bahwa negara-negara dan rakyat memiliki hak berdaulat untuk menentukan jalur pembangunan mereka. Itulah tatanan dunia baru yang dijanjikan Putin kepada kelompok negara-negara Afrika. Kemudian tak cuma itu, Presiden Rusia Bapak Vladimir Putin ini pun, bahkan juga telah menjanjikan gandum gratis kepada 6 negara Afrika yaitu mulai dari Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Republik Afrika Tengah, dan juga Eritrea, di mana masing-masing akan menerima antara 25.000 dan 50.000 ton biji-bijian. Di mana biaya pengiriman juga bakal ditanggung oleh Moskow, Rusia. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Demi Indonesia maju, salam Indonesia.
Berita secara rasmi yang Indonesia ini akan masuk bridge belum ada, guys. Kalau kita tengok persidangan KTT pada bulan 8 ni, pada ujung bulan 8 pada tahun 2023 yang akan berlangsung di Afrika Selatan, dan dikatakan pada masa itulah secara rasminya keputusan sama ada Indonesia ini masuk bridge ataupun tidak. Tapi sekarang ni kalau kita tengok banyak sekali medsos di dalam Indonesia sendiri maupun di luar Indonesia, banyak sekali yang mengkabarkan bahawa Indonesia ini akan confirm, akan pasti join bridge. Tapi belum lagi, guys. Di mana Presiden Jokowi sendiri menyatakan segala keputusan sama ada Indonesia ini akan masuk bridge, tunggulah selepas ataupun semasa persidangan KTT bridge yang akan berlangsung. Kalau kita tengok bridge, Brazil, Rusia, India, China dan juga Afrika Selatan, dan selepas daripada itu dikatakan ada 15 negara yang waiting list akan join bridge. Tapi kita belum tahu lagi mana-mana negara yang akan join, dan selepas daripada itu mana-mana negara yang join bridge, dan bridge itu akan ditukar nama kepada Bridge Plus. Tapi sekarang ni kalau kita tengok cepat betul berita-berita ini tersebar luas. Di antara negara-negara yang waiting list akan join bridge, di antara dia adalah sebahagian daripada negara-negara tanah Arab, termasuklah Arab Saudi sendiri, dan ada beberapa negara-negara yang lain. Indonesia tidak terkecuali dalam dikabarkan yang akan join bridge. Sampaikan di dalam menteri di Indonesia sendiri banyak sekali yang menyokong supaya Indonesia ini masuk ke dalam bridge. Sebab di dalam misi penubuhan bridge itu sendiri ingin membuat mata wang sendiri dan akan menjatuhkan nilai dolar, dan pada masa itulah kalau kita tengok Indonesia dikatakan jika Indonesia masuk sahaja bridge, tidak mustahil dikatakan Indonesia akan menguasai ekonomi dunia. Mungkin 4 ataupun 5 negara yang mempunyai ekonomi terbaik pada ketika itu. Kalau kita tengok video sebentar tadi dikatakan, mungkin kalau kita tengok just daripada wakil China ini just bertanya kepada perwakilan di Indonesia jika Indonesia ini akan join bridge ataupun sebaliknya, tetapi jawapan daripada wakil daripada Indonesia itu juga tidak dapat memastikan jawapan yang betul, dan wakil daripada Indonesia itu hanya berkata tunggu semasa persidangan KTT bridge yang akan berlangsung di Afrika Selatan pada hujung bulan 8 ini. Tapi guys, apa-apa pun sabar, kita just waiting ujung bulan 8 ini semasa persidangan KTT bridge sama ada Indonesia akan join bridge ataupun sebaliknya. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.